Pemirsa, peluncuran buku biografi I Gusti Ngurah Anom berlangsung kemarin di Denpasar. Buku tersebut mengisahkan masa kanak-kanak dan keberhasilan I Gusti Ngurah Anom. Peluncuran biografi I Gusti Ngurah Anom kali ini merupakan penyempurnaan dari buku yang telah diterbitkan sebelumnya. Peluncuran buku dihadiri oleh Sidirta yang sudah dianggap ayahnya sendiri, Cokorde Oka Arta Ardana Sukawati, serta Wakabin Letjen Tori Johar Baguntoro. I Gusti Ngurah Anom menyatakan buku pertama telah diterbitkan pada 2 tahun lalu. Buku yang kedua ini merupakan penyempurnaannya. Dalam buku biografi ini, I Gusti Ngurah Anom yang akrab disapa Ajik Cok menceritakan masa kecilnya yang miskin, nakal, dan bodoh. Punya cita-cita menjadi tukang cuci piring hotel, hingga akhirnya bisa mengembangkan usaha di bidang industri kreatif dan pariwisata. I Gusti Ngurah Anom berharap dengan terbitnya buku biografi ini dapat menginspirasi seluruh anak muda. Mudah-mudahan dengan terbitnya buku saya ini bisa menginspirasi anak-anak muda, terutama anak-anak sekolah yang dari SD, SMP, SMA, dan kuliah juga. Mudah-mudahan ini jadi inspirasi buat anak-anak muda semuanya. Mudah-mudahan ada lagi Krishna yang lain. Artinya ada lagi yang meskipun dia hanya tamat SMP, saya yakin kalau mau bekerja, saya yakin akan pasti bisa sukses. Itu sih. 2 tahun selama menjadi tukang cuci. Nah, sebentar di acara launching buku ini kebetulan ada teman-teman saya yang waktu saya ajak kerja sebagai tukang cuci mobil. Nah, disinilah apa yang kenyataan yang kita hadapi di lapangan waktu dulu sampai sekarang ini, itu semua kita tidak ada yang kita tutupi, semua kita buka. Peluncuran biografi I Gusti Ngurah Anom juga dihadiri penulis buku yaitu Bobby. Bobby menyatakan biografi ini digarap mulai bulan Mei 2015. Bobby memulai tulisan dari momen menarik kehidupan I Gusti Ngurah Anom ketika dia memutuskan untuk kabur dari rumahnya. I Gusti Ngurah Anom memiliki 4 sisi menarik, yaitu pekerja keras, tulus, spekulatif, dan selalu mau berbagi. Salah satu teman I Gusti Ngurah Anom, Ida Komangyatnya, menyatakan I Gusti Ngurah Anom merupakan sosok yang bekerja keras, bulat. Jika pekerjaannya belum selesai, I Gusti Ngurah Anom tidak akan berhenti bekerja. Jadi saya tidak menulis biografi mulai dengan masa kecil gitu, tidak. Lalu remaja dan sebagainya, enggak. Saya mulai dari momen yang paling menarik dalam hidup Ji, yaitu ketika dia memutuskan kabur dari rumahnya. Nah, dia ini kan orang yang dari keluarga miskin, sangat miskin begitu. Nanti bisa baca gitu, bagaimana untuk beli bolpen, beli buku, apalagi buku pelajaran, dia nggak mampu, keluarganya nggak mampu. Nah, terpaksa dia itu ngambil bolpen, isi bolpen temennya, dia gulung kertas, jadiin bolpen. Begitu juga untuk buku tulis, dia ambil tengahnya, dia kumpul-kumpulin, dia jahit. Nah, begitu miskinnya gitu kan. Dengan luncurnya bukunya itu, orang lain bisa lah menempa itulah, bisa mengikuti jejaknya itu. Ya, sebagai inspirasi lah. Dia menyangka dengan pencapaian Ajik Cok? Kalau dari dulu enggak sih, enggak nyangka sama sekali. Kalau keadaannya dari dulu ya, enggak nyangka sama sekali. Teman semasa SMP Teddy mengungkapkan, dalam bergaul, I Gusti Ngurah Anom tidak pernah memandang kasta, sehingga tidak pernah menjaga jarak. Teddy berharap biografi ini dapat memotivasi dan patut dijadikan contoh oleh generasi muda. Yang ini sangat berbeda. Bangga sama dia, karena dimana saya tahu sekali kehidupannya Ajik pada saat masih kita sama-sama SMP. Ya, pada saat itu benar-benar sangat memprihatinkan. Tapi dengan kesuksesannya dia sekarang, saya benar-benar salut.
Buku biografi ini terdiri dari 273 halaman. Satu hal yang bisa dipetik dari buku ini, bahwa kesuksesan yang diraih I Gusti Ngurah Anom berkat ilmu lihat, tiru, dan kembangkan. Agung Ria dan Yudi Partana, Bali TV.